Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ashabal fadilah, ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, wabil khusus Sayhuna wa murabbi arwahina, pengersa Abah Awas Qaddasallahu sirrah, wa nafa'nallahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatihi bi barakatil Fatihah. Al-Karam wal Muhtaram Wakil Talqin Syekh Mursyid dan pembantu khusus Syekh Mursyid Bapak Ki Haji Dr. Budi Rahman Hakim Al-Khalis dan seluruh para wakil talqin Syekh Mursyid, Umi dan seluruh keluarga Sirna Rasa, ikhwan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Al-Akhfillah Kiai Haji Amiruddin Said, beliau ini masih saudara dengan saya, ada beberapa kesamaan, sama-sama orang Betawi. Yang kedua, sama-sama takut bininya satu doang. Alhamdulillah beliau hadir. Beliau itu imam besar Masjid Islamic Center yang di Jakarta, yang dulu mungkin sebagian sering ke sana, Ramak juga. Sekarang datang lagi, udah jadi masjid. Itu masjid pertama kali diresmikan, dihadiri oleh guru agung kita Abah Awas, dengan mengadakan manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al. Mudah-mudahan hadirnya Kiai Amir sebagai wasilah kembalinya manaqib di tempat itu. Amin ya rabbal alamin. Beliau tadi membaca surah Al-Anbiya, la yahzunuhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikah hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. La yahzunuhumul faza'ul akbar, tidaklah membuat sedih mereka dengan kejadian yang tiba-tiba yang dahsyat, tidak membuat mereka takut, tidak membuat mereka sedih. Yahzunuhum maknanya bisa sedih, takut, bimbang, bingung. Al-faza'ul akbar diartikan al-maut, kematian. Yaumul kiamah, pada hari kiamat. Yaumul ba'ts, pada hari pembangkitan. Ada golongan tidak merasa takut ketika menghadapi kematian. Ada golongan muslim, mukmin, tidak merasa takut ketika nanti pada yaumul kiamah, yang digambarkan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati likulli imri'in minhum sya'nun yughni. Di hari yang pada saat itu ketakutan, saudara tidak menolong saudaranya, bapak tidak menolong anaknya, suami tidak menolong istrinya, semuanya sibuk dengan kesibukan masing-masing. Ada satu golongan
yang tidak merasakan ketakutan sama sekali. Wa tatalaqahumul malaikatu, dan mereka dijumpai oleh malaikat, didatengin oleh malaikat. Malaikat siapa? Bukan Munkar dan Nakir. Kalau Munkar dan Nakir apes sudah Pak. Istilah kata kita kasihan narasa diberhentiin, disuruh tes apa? Rapid test, itu Munkar Nakir Pak. Bawaannya takut aja. Maka alhamdulillah iwan-iwan aman semuanya. Alhamdulillah ya Rabbil. Alhamdulillah. Allahumma sohan kata apa? Baca itu aja udah. Itu apes ketemu Munkar Nakir. Maka Al-Qurtubi dalam tafsir Al-Qurtubi mengatakan malaikat di sini malaikatur rahmah. Malaikat yuhanni'unahum, memberikan selamat, salamun qaulam mir. Apa katanya? Hadza yaumukumul ladzi kuntum bihi tu'adun. Inilah saatnya, inilah waktunya kamu mendapatkan janji-janji Allah untuk kalian semuanya. Ya Allah, bahagia. Pertanyaannya, manhum, man haula'i, siapa mereka itu? Siapa hum yang dalam ayat ini? Siapa mereka yang dimaksud dalam ayat ini? Rasulullah menjelaskan ayat ini dalam hadisnya, laisa ala ahli la ilaha illallah wa'satun fi kuburihim wala fi nusurihim. Bukan syekh yang mengajarkan, yang menjanjikan, bukan ulama yang menjanjikan, bukan kiai yang menjanjikan, tapi baginda Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun, yang perkataannya adalah wahyu Allah. Apa? Tidaklah ahli la ilaha ketakutan dalam kuburnya. Maka kata Abah, ahli la ilaha illallah, orang yang dapat talqin la ilaha illallah, orang yang zikirnya la ilaha illallah, tidak akan bertemu dengan mungkar dan kalau ketemu apes. Udah apes dulu. Bukan salah Abah, bukan salah la ilaha illallah, tapi salah dianya. Bisa jadi setiap hari, setiap waktu 3 kali doang. Manakib setahun sekali, tapi masih selamat. Ditanya Munkar dan Nakir, ditanya ini, tanya ini. Jawabannya, saya adalah murid Abah Aos. Apa buktinya? Di rumah saya ada kalender sirna rasa. Minuman saya, minuman sirah dan hikmat. Mantap, aja sari, aja jari. Cingklanin nih. 1 dus bisa dibawa pulang. Kamu apa buktinya? La ilaha illallah itu tidak tertarik ketemu dikit dong ya, dia maklum Pak. Baca la ilaha illallah 3 kali setiap waktu, 3 kali. La ilaha Sayyiduna Muhammad Rasulullah. Malam-malam punya hajat, pengen luar biasa, punya keinginan. Dengar Abah bilang baca la ilaha illallah, mulai serius, gelar sejadah, pakai jubah, pakai sorban. La ilaha illallah, mulai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bininya DM dari dalam. Bininya Sayyiduna Muhammad. Kayak Nur itu, kayak Nur. Saya cerita pakai Nur. Kalau saya sih sebelum yang kayak begitu bisa ketemu Munkar Nakir. Tapi kalau buktinya, saya murid Abah Aos, Syekh Abdul Qadir ngomong begitu. Kalau ketemu Munkar Nakir, bilang saya muridnya Syekh Abdul Qadir
Saya muridnya Abah Awas, buktinya apa? Setiap hari saya minum hikmah. Minuman saya sirap. Maka benar kata Dr. Suhaudil Anwar, cinta kepada guru musik mudah. Modal utama cinta kepada Allah. Tidak ada rasa takut. Abah menjamin orang yang istiqomah zikir la ilaha illallah, ikut guru mursyid, hadir manakib, cinta guru mursyid, di hatinya ada mahabbah kepada guru mursyid, tidak akan bertemu mungkar dan tapi ketemu malaikat yuhanni'unahum yang memberikan selamat, salamun qaulan mir rabbir. Masya Allah. Haji Udin begitu Pak almarhum. Iya. Alhamdulillah, salamun qaulan mir rabbir rahim. Kamu sekarang selamat, silakan. Di kamar sudah menunggu bidadari-bidadari. Kata beliau, enggak, saya nggak mau bidadari-bidadari. Begitu. Terus maunya apa? Saya pengen bertemu dengan guru mursyid. Saya bertemu dengan ahli silsilah. Habis itu baru mau bidadari. Begitu. Wala fi nusurihim, nanti ketika dibangkitkan di alam kubur yang dikatakan oleh Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi, semua sibuk semuanya Pak. Yang digambarkan oleh Rasulullah, tidak ada yang berpakaian sama sekali, dari ujung rambut sampai ujung kaki telanjang semuanya, termasuk Bunda Maya Pak. Iya. Sayyidatuna Aisyah bertanya, ya Rasul, kalau begitu pada ngeliat-ngeliat, nggak ada yang bikin, nggak ada yang itu dah, nggak ada kepikiran, nggak kepikiran, kayak Dadang kagak. Kan kayak Dadang kan udah stempel, nggak bisa ngapain lagi. Milih mana? Kesar Cinali, mertuanya Rasulullah atau mertuanya Abu Lahab? Begitu Pak. Padahal kabur semuanya Pak, ketakutan semuanya nanti. Kata baginda Rasul, laisa ala la ilaha wahsatun, gak ada rasa tak. Inilah yang dikatakan la yahzunuhum fazaul akbar. Ketika kita dibangkitkan, masya Allah, orang pada lari ke sini, pada lari ketemu Nabi Isa. Nabi Isa bilang, nggak bisa, saya malu karena umatku menyembahku. Lari lagi ke Nabi Ibrahim, lari lagi ke Nabi Nuh, nggak ada yang bisa. Lari-lari Pak. Ada sekelompok manusia, itulah yang digambarkan oleh Rasulullah, ahli la ilaha illallah, ngumpul semuanya. Ya Allah. Ki Hasan bawa rokok nggak? Ki Hasan bawanya Samsung. Wah ini udah dah, sambil nungguin giliran kita merokok, duduk. Pas di luar rokoknya, apinya mana? Kagak ada api, ke neraka dulu yuk. Makanya siksaan perokok itu di sorga adalah nggak ketemu api Pak. Nanti orang yang perokok itu masuk sorga dia. Pas keluar rokoknya, minta rokok dikasih. Apa? Sin. Gak apa-apa, sin bagus. Logo sosro. Minta apinya, kata malaikat, di surga gak ada api. Kan bingung Pak, rokok gak ada api, kan repot urusannya. Gimana? Silakan pergi ke neraka. Akhirnya dia keluar, minta izin sama malaikat Ridwan. Saya izin dah apa? Asem. Kayak kudut. Pergi ke bawah ke neraka. Hukum. Malaikat Malik keluar. Kamu kan penghuni surga, kenapa di sini? Minta api. Makanya perokok kasih perokok itu. Dia masuk. Dia duduk Pak, dia duduk. Akhirnya habis duduk yang masuk lagi surga, dilarang lagi, nggak bisa.
Jadi akhirnya apa? Dia memegang mazhabnya Mu'tazilah, manzilah bainal manzilatain. Dia lebih milih di tengah-tengah antara surga dan neraka. Gitu. Makanya lah, saya lagi ngerokok dikasih sama Ikhwan. Terus Kiai, jangan dengan rokoknya, lihat nih baca artikelnya, sudah ya Allah penyakitnya ini. Lupa maksudnya. Saya bilang setelah saya baca ini saya memutuskan untuk berhenti membaca. Begitu Pak. Lah ya belum baca ulang. Wa tatalaqahumul malaika, ketemu dengan malaikat Pak. Apa disambut, bahkan dikatakan siapa mereka itu Pak yang lari ke sini, lari ke sini, ketakutan semuanya. Yang disambut oleh malaikat, mereka adalah mohon maaf ketika di dunianya tidak punya guru tidak ada guru mursyid yang nyari. Ada kiainya, wah ini kiai saya. Kata kiainya, saya juga lagi bingung nih. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim. Kami akan panggil mereka dengan imamnya. Ketika kita dibangkitkan, siapa yang kamu cari wahai Rusdi? Yang saya cari pertama adalah Aba Aos. Kenapa nggak ketemu Rasulullah? Saya malu dengan Rasulullah. Kalau Abah udah tahu kejelekan saya. Udah maklum dia malu. Abah maklum. Saya ketemu Abah, di situ ada Kiai Jujun, di situ ada Abah Jaga, di situ ada Kiai Lukman, pada ngumpul semuanya. Saya ngikut nimbrung semuanya. Kata Abah, jalan semuanya. Saya ngambil paling belakang, biar yang depan semuanya. Kenapa? Kalau dekat Abah nggak bisa udut Pak. Belakang. Tapi bareng-bareng apa? Kemana? Berjumpa dengan baginda Rasulullah. Dari ujung sampai ujung, yang dilihat bukan Rusdinya, yang dilihat bukan Kiai Lukmannya, yang dilihat bukan Kiai Jujunnya, yang dilihat siapa yang membawanya. Guru disambut oleh baginda Rasulullah. Dapat hidangan guru Maka kenapa saya gak langsung kepada Rasulullah? Biar ngikut Pak. Ngikut dengan guru. Dari Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu. Itu prosesnya. Maka kata Abah Anom memerintahkan kepada kita selalu membaca wa'tasimu, pegang guru masih sekuat-kuatnya. Dan banyak kisah-kisah Pak yang membuktikan ini. Ada Ikhwan, mana Pak Amran, kakaknya, Masya Allah Pak, di Medan ketemu Abah baru sekali aja. Lagi sakaratul maut, dia ngomong apa? Amran, tuh gurumu datang. Siapa? Abah Aos datang. Mukanya bersih, ya Allah, diberi cahaya semuanya. Yang tadinya takut dia tersenyum Pak, ditemenin oleh guru Kejujun abangnya, sampai menjaharkan zikir hofi. Kan nggak boleh Ustaz, lagi sakar, lagi mabuk, biarin aja udah. Kan sakar kan mabuk. Daripada tarik kayak tarik. Itu apa? Orang yang suka mancing Pak. Mendingan zikir hofi dijaharkan. Ya Allah, indah semuanya. Maka benar kata Kiai Sulaiman Anwar, sudah benar-benar kita saatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalannya sudah amalan yang terbaik. Afdhalul zikri falam annahu. Zikir hobinya nih dipakainya luar biasa. Ini zikir hobi yang luar biasa. Kenapa ibadah puasa itu luar biasa? Fa innahu li wa ana ajzibi. Puasa adalah milikku dan aku sendiri. Kenapa? Ada kerahasiaan antara Allah dengan manusia. Begitu pula zikir hobi. Tidak ada yang tahu kita sedang berzikir. Hanya kita dengan Allah.
Tidak cukup dengan amalan saja, harus ada namanya guru mursyid. Tadi malam Dr. Kiai Subhan, Masya Allah, beliau bercerita, saya ulangin sedikit saja, karena kemarin tadi malam tidak sebanyak ini. Adapun banyaknya tawadur semuanya. Ini penting sekali untuk meyakinkan kita. Kiai Haji Dr. Subhan dia bercerita, dia Al-Tribun. Beliau dipanggil oleh singkatnya di antara wakil talqin Abah Anom ada namanya Ajengan Akeh ya. Akeh itu sahibul waridat. Beliau itu punya pandangan yang luar biasa. Beliau lah yang mengucapkan, memberikan tahu kepada Abah Aus dapat salam dari Khalid bin Walid. Siapa tuh Khalid bin Walid? Ajengan Akeh nggak tahu. Tapi tiba-tiba saya dapat salam dari Khalid bin. Tidak berapa lama bertemulah Khalid bin Walidnya Abah Anom dengan Khalid bin Walidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah. Itu kata Akeh, penerus Abah Anom adalah yang mempunyai kitab insan kamilnya Abah Sepuh, bukan Al-Jili. Ada kitab insan kamil Al-Jili, Abdul Karim Al-Jili, ada insan kamilnya Abah Sepuh. Yang pegang itu kitab yang asli, dialah penerusnya. Ternyata tiba-tiba Dr. Subhan ditelepon oleh Abah, disuruh ke istri. Disitulah langsung dijawab oleh Abah Anom melalui Abah Aus dengan mengatakan, ketika Dr. Subhan mengatakan kata Akeh, yang penerusnya Abah Anom adalah yang memegang kitab insan kamil yang asli. Kata Abah, perasaan ada, diambil, ternyata kitab itu ada di Sirna. Itu pertama. Yang kedua ditanya lagi sama Dr. Subhan, siapa kira-kira penerusnya yang akhlaknya paling baik? Yang akhlaknya paling baik. Ternyata Abah Anom pernah berkata kepada sekretarisnya Haji Yusuf Hamzah. Haji Yusuf Hamzah ketika sedang membangun menara, Abah Anom berkata, Abah bangga tuh murid yang jadi, bukan hanya membanggakan gurunya, tapi guru membanggakan murid. Abah bangga dengan Aus, dengan Abah Aus. Kenapa? Akhlaknya mulia. Tuh langsung dijawab. Udah nggak ada keraguan lagi. Kayak Nafis dia cerita, setiap datang ke Abah Anom, beberapa orang datang ke Abah Anom, apa disuruh Abah Anom? Terusin ke Ciseri. Ketemu dengan Ajengan, alhamdulillah kita sekarang bersama dengan beliau. Istiqomah dengan beliau. Istiqomah dengan amalan ini, maka ayat yang tadi akan kita dapati. Tidak ada rasa takut semuanya. Tidak ada rasa ketika meninggal dunia, ketika dibangkitkan dari kubur, paling rasa takut sama bini masih ada di bidang. Gak apa-apa itu dipelihara, gak apa-apa. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.